Oke Mas Idi, bukan Pak. Balik kalah. Untuk Mbak Sri ini, selamat datang di Bukan Empat Mata. Gimana keadaannya sekarang nih Mbak Sri, monggo? Mendingan, udah mendingan, tinggal nunggu lukanya sembuh doang. Udah mendingan ya Mbak ya. Alhamdulillah ya Mbak ya. Itu kesabet kena apanya itu? Pas tarik-tarikan samurai. Tarik-tarikan samurai. Wah luar biasa sekali ya. Bintangnya apa tuh kalau boleh tahu maaf Mbak? Virgo. Kenapa Mas? Pas banget lagi yang Virgo ya? Istri saya itu kan bintangnya Virgo juga. Iya benar. Makanya pemberani dia. Enggak, saya ngomong pemberani kok kalian teriak aja. Loh, istri saya itu jago apa aja loh. Bela diri apa yang dia nggak punya. Dari taekwondo, taikotok dia bisa semua. Apa ya Mbak Surya? Ya udahlah, yang penting itu berarti dirimu tuh disayangi dan dicintai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik kalah. Mbak Sri lagi nih. Mbak Sri ini kan adalah korban begal Pondok Aren yang dibacok oleh begal. Gimana sih kronologis cerita awalnya sampai terjadi hal seperti itu? Jam berapa kejadian? Awalnya dari rumah teman ceger. Mau beli makan. Jam 12 sama Wahyu setengah 1. Setengah 1? Malam. Malam mau. Lagi lapar banget kali Mas. Iya, lagi beli makan. Terus masuk ke gang bambu. Pas nyampe tanggulan ketiga, itu 2 orang ngeliatin. Nah, 2 orang maju. Nah, yang temennya tuh yang di belakang langsung ngeluarin samurai. Saya refleks, saya kaget, saya pegang samurainya. Saya bilang apaan nih? Terus dia main tarik-tarikan tuh sama saya. Tarik-tarikan, Wahyu ngeliat saya megang samurai, saya berempat jatuh. Nah, saya jauh tuh dari motor. Jauh dari motor, dia sempat pengen ngambil motor, saya teriak. Langsung warga pada datang semua. Oh, kejadian seperti itu. Dirimu tuh refleks gitu aja ya? Iya, kaget. Waduh, pegang tuh samurainya itu. Kalau boleh tahu panjangnya samurai? Nggak ngerti, segini kali ada. Panjang Mas. Ini malah kemarin kena gunting kuku kamu. Jangan kamu lihat gunting kukunya, itu kalau kena telinga cedit gitu. Juga gitu loh. Iya kali gunting kuku Mas. Luar biasa. Kita lihat memang auranya punya aura Beranian. positif ya. Ya bagus. Kembali kalau pada saat itu apa yang ada di benak Mbak Sri untuk berani melawan para begal yang bersenjatakan samurai itu? Awalnya mah nggak mikir kalau itu tuh begal. Jadi refleks aja. Tiba-tiba dia ngeluarin kayak gitu kan. Akhirnya refleks kaget, saya pegang aja. Pegang gitu ya? Iya. Ya, terus? Langsung tarik-tarikan udah. Dari situ pas udah jatuh tuh berempat, udah baru ngerasa wah ini begal gitu. Langsung teriak maling. Teriak ya. Motornya sempat keambil Mbak? Pengen sempat keambil, cuma warga udah dateng. Rame ya? Iya, Terus akhirnya itu pelakunya dilepas lagi. Kabur semua? Yang 3 tuh kabur duluan. Nah yang bawa samurai sempat pengen ngambil, nggak kesampean ngambil motor. Sampai akhirnya kejadian yang kena kebakar itu ya Mbak ya? Padahal kita kalau nggak hadapi orang pakai tusuk gigi aja kita udah. Iya. Kenapa? Tusuk gigi doang nggak takut Mas? Loh, tapi panjangnya enggak. Nggak apa-apa. Tusuk gigi mah pendek. Loh, ini tusuk giginya raksasa. Ujungnya rincip. Dibikin aja enggak dari kayu. Kembali karena pemirsa, maraknya aksi begal motor sudah sangat meresahkan masyarakat. Sebelum kita ngobrol, kita lebih lanjut dengan Mbak Sri, ada baiknya kita lihat cuplikan berikut ini. Yuk.
Begal. Akhir-akhir ini istilah tersebut terlalu sering menjadi tajuk utama di berbagai media, sehingga menimbulkan keresahan sekaligus kewaspadaan warga. Istilah begal ditujukan ke para pelaku perampokan dan perampasan di jalan raya yang tidak segan-segan melukai korbannya untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Aksi begal santer terdengar di wilayah perbatasan antar daerah, terutama di jalur-jalur penghubung antar kota, di mana kondisi jalan cenderung sepi dan minim pemukiman warga. Namun akhir-akhir ini, aksi begal justru marak terjadi di kota besar, termasuk wilayah Jabodetabek seperti Bekasi, Tangerang, dan Depok. Dalam 2 bulan terakhir, sudah tercatat lebih dari 100 kasus pembegalan terjadi di Jabodetabek, dan beberapa di antaranya menimbulkan korban jiwa. Dalam melakukan aksinya, para begal ini membekali diri mereka dengan berbagai senjata tajam, seperti pisau, samurai, dan bahkan pistol rakitan. Konon katanya, para begal semakin berani melakukan aksinya di tengah keramaian kota karena memiliki ilmu kebal. Polisi pun tidak tinggal diam. Dengan sigap, para aparat melakukan berbagai operasi penumpasan dan berhasil menjaring puluhan tersangka begal dari berbagai jaringan sampai hari ini. Apa betul bahwa para komplotan begal ini selalu mengincar korban pengendara yang terlihat kecil dan tidak menggunakan peralatan berkendara yang lengkap? Dari mana sajakah sindikat begal ini berasal? Dan apa betul mayoritas pelakunya masih berusia remaja? Selengkapnya hanya di Bukan Empat Mata. Kembali ke laptop. Nah, setelah mengalami kejadian yang mengancam nyawa itu, apakah Mbak Sri mengalami trauma untuk bepergian keluar rumah? Monggo. Untuk sekarang sih ya masih trauma. Cuma itu untuk pelajaran aku juga sih. Biar nggak keluar lewat dari jam 10. Iya. Tapi memang kondisinya jalan waktu itu juga sepi ya Mbak Sri ya? Enggak sih, masih banyak yang lewat juga. Berarti banyak yang lihat? Ada 1 orang yang lihat, cuma dia nggak berani bantuin karena mungkin takut. Karena sendirian? Enggak, berdua. Oh berdua, karena pelakunya lebih banyak ya? Iya. Ya malam hari sih Kak ya. Iya, Emang nggak masak di rumah itu? Loh enggak. Ya kita kan hanya kenapa keluar malam-malam. Enggak, emang nasi goreng yang dicari apa? Iya, nasi goreng. Belajar sama istri saya masak, saya Iya benar. Waktu itu Mbak Sri ke beli nasi gorengnya sama siapa Mbak? Sama Mas Wahyu. Oh kakak? Teman. temen Berdua aja. dekat apa temen? Iya. Balik ke pemirsa. Bintang tamu saya berikutnya ada seorang komisaris besar polisi yang sukses memperkerjakan ribuan preman insaf. Beliau juga konsen untuk mengatasi masalah pembegalan yang sangat meresahkan masyarakat. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Kombes Polisi Martinus Sitompul. Monggo sini. Ini Pak. Tepuk tangan untuk semuanya. Pemirsa, seperti apakah langkah yang diambil para penegak hukum kita untuk mengatasi para begal motor? Jangan kemana-mana, tetap di Bukan Empat Mata. Pada saat melakukan penggerebekan kampung tersebut, itu terjadi tembak-menembak. Dan bahkan satu anggota kami itu terluka tangannya karena balasan tembakan dan penyerangan mereka terhadap kami yang akan melakukan penangkapan. Jadi hampir bolong.